Pabrik plastik dan mainan di Medan, Sumatera Utara terbakar, menyebabkan 11 keluarga kehilangan tempat tinggal karena api merambat ke permukiman warga. Pemadaman listrik berulang di sejumlah wilayah berdampak terhadap aktivitas usaha di Bandung, Jawa Barat. Penjual ikan hias mengalami kerugian usai listrik padam pada Kamis dan Sabtu kemarin. Sekitar 50 ikan mati setiap pemadaman listrik. Di tengah upaya perdamaian Iran dan Amerika Serikat, Komando Militer Pusat Iran mengumumkan kembali menutup Selat Hormuz. Penutupan dilakukan karena Israel melakukan serangan terhadap Lebanon Selatan. Halo, selamat sore Indonesia. Anda menyaksikan program berita Kompas Petang di Kompas TV Independen Terpercaya. Saya Yasir Neneama. Dan saya Cynthia Rompas. Inilah Kompas Petang 21 Juni 2026. Kita ke informasi pertama, Saudara. Pabrik plastik dan mainan di Medan Johor, Medan terbakar pada Sabtu malam. Akibat kebakaran ini, 11 keluarga kehilangan tempat tinggal karena api merambat ke permukiman warga. Dari visual pantauan udara, asap mengepul di tengah upaya pemadaman api oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kota Medan pada Minggu pagi. Pemadaman dilakukan pada titik api yang masih menyala di area pabrik. Selain membakar pabrik plastik dan mainan, api juga membakar 8 rumah warga yang berada di sekitar pabrik. Warga korban kebakaran bilang akibat kebakaran mereka kehilangan harta benda yang mereka miliki. Warga meminta pihak bertanggung jawab atas dampak kebakaran yang merambat ke rumah warga. Sebelumnya, si jago merah melahap pabrik plastik dan mainan di Kecamatan Medan Johor, Medan pada Sabtu malam. Api membakar hampir seluruh bangunan pabrik. Asap hitam pekat membumbung ke udara. Susuni lagi lah. Mana rusak semua lah. Ada yang hilang lagi. Ya, akibat kebakaran ini gimana? Ya kayak mana ya, kalau kami ya minta kayak mana pertanggung jawabnya yang kerusak, yang punya pabrik lah. Sebelumnya, si jago merah melahap pabrik plastik dan mainan di Kecamatan Medan Johor, Medan pada Sabtu malam. Api membakar hampir seluruh bangunan pabrik. Asap hitam pekat membumbung ke udara. Tim pemadam kebakaran Kota Medan berupaya memadamkan api yang menjalar ke permukiman warga. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran. Saudara, seorang pengendara sepeda motor tewas setelah tertabrak mobil pick-up berkecepatan tinggi di Kabupaten Sumeneb, Madura. Ya, dua. Rekaman kamera pengawas menunjukkan seorang pengendara sepeda motor melaju dari arah timur dan hendak menyeberang ke arah SPBU Desa Pakandangan Tengah. Pada saat bersamaan dari arah berlawanan melaju sebuah mobil pick-up Suzuki Carry yang bermuatan bawang putih. Meski kedua pengemudi sempat berusaha menghindari tabrakan, kecelakaan tidak dapat dihindari. Benturan keras menyebabkan pengendara sepeda motor terpental dan terseret hingga ke bahu jalan sebelah selatan. Sementara itu, Saudara, mobil pick-up berhenti di halaman rumah warga yang berada di sekitar lokasi kejadian. Di depan pom bensin Desa Pekandangan Tengah, Kecamatan Butuh, Kabupaten Sumeneb. Akibat kejadian tersebut, pengendara roda 2 meninggal dunia.
Pemadaman listrik bergilir masih terjadi, saudara, di sejumlah wilayah. Akibatnya warga merugi karena mata sumber pencarian mereka terhenti. Pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah berdampak kepada masyarakat. Di Bandung, Jawa Barat, penjual ikan hias mengaku rugi karena ikan yang dijual mati akibat pemadaman listrik. Dalam satu kali listrik padam, dirinya mengaku rugi Rp200.000. 3 kali saya. Setiap padam 3 jam? Iya, jam 4 mati, nyala lagi jam 7. Apa tuh, oksigen gitu. Kalau nggak ada oksigen mah mati. Lah. Gunukin meneng kan, ikan mah kalau sehari kan busuk. Itu mah yang barusan, masih agak segar-segar gitu. Ya yang kemarin mati aja, mati listrik, segitu. Hal senada juga disampaikan Iwan, pedagang ikan hias lainnya di Bandung, Jawa Barat. Dalam satu kali pemadaman listrik, 10 ikan hias yang Iwan jual mati. Tower, ada pompa. Nah ini kan kalau nggak ada ini mah ikan pada mati semua. Apalagi waktu kemarin, waktu pemadamannya nggak ada pemberitahuan gitu, mendadak. Di Semarang, Jawa Tengah, pemadaman listrik membuat pengusaha laundry terdampak pada penurunan omset. Warga juga bilang tidak mendapat informasi jadwal pemadaman listrik. Yang mungkin sebenarnya dari 100%, misal omset itu turun jadi 70%-an, terus juga banyak customer yang nyari di laundry lain, jadinya larinya ke situ. Jadi sini cukup menurun omsetnya. Soal pemadaman listrik di sejumlah wilayah, PLN meminta maaf dan menyebut pemadaman listrik terjadi karena gangguan 2 pembangkit listrik besar serta kendala pasokan batu bara. Agar perbaikan 2 PLTU besar ini bisa berjalan dengan cepat dan berjalan dengan lancar sehingga bisa pulih dan kembali memasok listrik di sistem kelistrikan di Pulau Jawa. Akan melakukan perbaikan agar proses penyediaan tenaga listrik bisa berjalan dengan lancar. Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa batu bara tidak mengalami kelangkaan. Bahlil menyebut pemerintah fokus pada perbaikan kerusakan mesin di sejumlah pembangkit. Bahlil juga minta PLN untuk memaksimalkan proses mitigasi teknis agar tidak ada lagi pemadaman listrik. Batu bara tidak ada kelangkaan. Nah, tapi teknisnya untuk sampai di power plant-nya itu bukan tugas Dirjen Minerba. Itu sudah merupakan teknis daripada manajemen logistik yang dilakukan oleh PLN. Saya bicara sama Pak Dirut, saya katakan bahwa segera melakukan langkah-langkah yang terukur agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi, termasuk dalamnya adalah pemadaman yang dikeluhkan oleh rakyat. Kira-kira itu, Pak. Pemadaman listrik secara bergilir tidak hanya membuat pelaku usaha merugi, namun semua aktivitas warga yang bergantung pada listrik juga harus terhenti. Pemerintah diharapkan segera menemukan solusi agar tidak ada lagi warga yang rugi karena pemadaman listrik. Tim Liputan Kompas TV. Dan saudara, untuk mengetahui perkembangan wilayah terdampak mati listrik, kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV Mita Handayani dan juru kamera Reza Pratama di Bandung, Jawa Barat. Selamat petang, Mita. Apakah sore ini masih ada wilayah di Bandung yang terdampak listrik mati? Ya, selamat petang Yasir. Ini berdasarkan informasi dari PLN UP3 Bandung. Ini sampai dengan nanti malam masih banyak wilayah di Bandung yang akan terkena pemadaman bergilir seperti itu. Nah, sekarang saat ini saya sedang berada di daerah Cipamokolan yang menurut informasi dari PLN UP3 Bandung, wilayah ini termasuk wilayah yang akan terkena pemadaman bergilir. Dan menurut informasi, padamnya ini akan dimulai dari pukul 3 sore sampai dengan pukul 6 sore seperti itu. Namun sampai dengan detik ini
apabila dilihat dari kondisinya ini belum ada pemadaman hingga pukul 4 ini seperti itu. Dan untuk mengetahui bagaimana antisipasi yang dilakukan oleh warga, kita akan terhubung dengan berbincang Yasir dengan narsum kita Mas Nafis ya. Yes, betul. Mas Nafis, ini kan diinformasikan akan padam seperti itu. Taunya dari mana nih Mas? Oh, aku sendiri lihat di sosial media sih. Kira-kira sekarang jam 3-an ya kita mati di daerah sini. Jadi untuk informasi yang didapat adalah dari media sosial kalau Mas Nafis? Iya, aku lihat di Instagram sih kebetulan. Nah, kalau misalnya pemberitahuan dari wilayah sendiri, apakah ada atau memang aktif mencari sendiri? Kalau aku sih aktif nyari sendiri ya. Kalau pemberitahuan dari mana aku belum dapat infonya. Tapi yang aku lihat sih tadi dari sosial media. Sebelumnya juga diinformasikan sempat padam ya untuk wilayah ini. Kapan saja itu? Terakhir tuh aku hari Rabu di sini mati kira-kira dari jam 2 sampai maghrib lah. Mungkin 3 jam mungkin. Jumat juga sama gitu ya. Kemarin dari jam 2-an mungkin ya. Sama 3 jam juga gitu. 3 jam seperti itu. Nah, untuk antisipasi sendiri kan tadi sudah dilakukan karena mendapatkan informasinya dari media sosial pukul 3 seperti itu. Apa saja antisipasinya, Mas? Antisipasinya aku udah ngecas semua device ya, karena aku juga seorang mahasiswa, juga aku seorang freelancer. Jadi aku siap untuk ngecas semua device biar nanti juga bisa ngerjain skripsi. Lalu juga kan kemarin udah gara-gara 2 kali mati lampu juga. Jadi aku tuh udah nyiapin lilin karena kemarin-kemarin tuh waktu mati lampu lilin di mana-mana udah habis gitu. Jadi sekarang udah siap. Sudah siap gitu ya untuk lilin. Nah, kalau misalnya dampaknya sendiri karena 2 kali pemadaman kemarin kan tidak terinfokan seperti itu. Apa sih dampak yang dirasakan oleh Mas Nafis? Dampaknya sih kan aku sebagai mahasiswa juga aku kan freelance sebagai video editor ya. Jadi skripsi agak tertunda juga, masalah kan aku seorang editor, banyak proyek yang jadinya harus ketunda dulu sampai listriknya nyala gitu. Jadi ini termasuk ngungsi juga pada saat itu? Waktu itu aku ngungsi ke rumah teman juga, kalau enggak kita ke kafe biar bisa ngelanjutin proyek sama skripsinya gitu. Baik, nah sekarang walaupun diinformasikan akan padam pukul 3 sampai sekarang belum padam. Ini tapi ada kekhawatiran ya nanti akan berlangsungnya malam ya? Ya itu kan dari jadwal yang disampaikan kan sekitar jam 3 itu. Lalu juga ya persiapan paling sebelum benar-benar padam gitu sih. Baik Mas Nafis, terima kasih sudah berbincang dengan kami. Yaitu tadi Yasir memang untuk warga di daerah Cipamokolan untuk di Kota Bandung ini yang sudah bersiap karena sebelumnya sudah 2 kali mendapatkan pemadaman bergilir. Jadi sudah proaktif mencari informasi di media sosial karena tidak mendapatkan informasi dari yang lain seperti itu. Persiapan sudah dilakukan seperti pembelian lilin yang 2 kali pemadaman terakhir itu tidak sangat sulit untuk mendapatkan lilin, lalu untuk gadget juga sudah dicas untuk melakukan berbagai proyek yang sudah disiapkan. Yasir. Terima kasih jurnalis Kompas TV Reza Pratama dan Mita Andayani dan juga juru kamera Reza Pratama atas informasinya dari Bandung, Jawa Barat. Saudara, informasi lainnya masih akan kami hadirkan selepas jeda. Pasca penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tifa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming meminta semua pihak mengikuti proses hukum yang ada. Untuk memastikan semuanya dalam kondisi baik sebelum diserahkan ke kejaksaan. Kita ikuti proses hukum yang ada sampai nanti di sidang pengadilan. Sehat.
Yang dengar hakim, jaksa, polisi, pengamat hukum sekarang. Gimana? Mengatakan udah tunggu bagianmu, Roy. Soalannya panjang. Saudara, menanggapi penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tifa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming bilang agar dapat mengikuti semua proses yang ada. Gibran juga mendoakan yang terbaik untuk keduanya. Terkait penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tifa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming bilang agar mengikuti proses yang ada. Hal ini disampaikan Gibran saat kunjungannya ke Agats Asmat, Papua Selatan. Gibran juga menyampaikan agar Roy Suryo dan Dr. Tifa dapat segera pulih dari sakit yang dialami keduanya. Katedral disebut katedral karena ada tahta uskupnya. Ya, diikuti saja proses yang ada ya. Dan yang paling penting kita doakan yang terbaik untuk Bapak Roy Suryo dan Dr. Tifa, karena kemarin saya dengar beliau berdua dirawat di RS Polri. Semoga segera sembuh, semoga segera pulih. Kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo memasuki babak baru. Setelah ditangkap pada Jumat 19 Juni 2026, tim kuasa hukum tersangka Roy Suryo dan Tifauziah Tiasuma menyiapkan sejumlah langkah untuk menghadapi pelimpahan perkara. Senin besok, kuasa hukum Roy dan Tifa akan mengajukan penangguhan penahanan dengan melampirkan dukungan dari sedikitnya 50 tokoh sebagai jaminan. Di antaranya Din Samsudin, Maijen Purnawirawan Sunarko, dan mantan Wakil Kapolri Komjen Purnawirawan Ugroseno. Senin kami akan mendatangi Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sehubungan dengan ada dua hal ya. Pertama, tahap 2 itu pelimpahan tersangka juga berkas-berkasnya. Yang kedua, kami mencoba untuk ikhtiar mengajukan permohonan penangguhan. Dan dalam rentan ini kami sudah konsolidasi dengan sejumlah tokoh untuk memberikan jaminan. Di antaranya ada Pak Sunarko, Maijen TNI Purnawirawan, ada Pak Ugroseno, Komjen Pol Purnawirawan. Ada juga Pak Din Samsudin sudah mengirimkan jaminannya, nanti kami tinggal mengkompilasi. Terakhir sudah ada kira-kira 50-an jaminan dari tokoh-tokoh. Penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tifa dilakukan setelah keduanya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penyebaran fitnah dan tudingan ijazah palsu Jokowi pada November 2025 lalu. Menurut Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, tindakan yang diambil penyidik Polda Metro Jaya merupakan bagian dari prosedur standar dalam pemenuhan hukum secara pidana sebelum kasusnya dilimpahkan ke kejaksaan. Rangkaian dari kegiatan yang harus dilakukan penyidik sebelum diserahkan tahap 2 ke kejaksaan, ada kegiatan pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan administrasi untuk memastikan semuanya dalam kondisi baik sebelum diserahkan ke kejaksaan. Setelah ditangkap dan menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati pada Jumat lalu, Roy Suryo dan Dr. Tifa menjalani rawat inap. Hal ini dilakukan atas rekomendasi dokter karena penyakit bawaan yang ditemukan pada Roy dan Tifa. Perjalanan panjang perkara hukum yang menyita perhatian publik bakal berpindah ke ranah peradilan. Publik tentunya menanti transparansi jalannya persidangan untuk mengungkap fakta hukum yang sebenarnya di balik polemik ijazah Joko Widodo. Tim Liputan Kompas TV. Bismillahirrahmanirrahim. Makasih Mas Roy. Tim kuasa hukum tersangka Roy dan Dr. Tifa Senin besok akan mengajukan penangguhan penahanan atas kliennya ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Apakah puluhan nama yang disebut akan menjamin Roy dan Tifa dapat menjadi pijakan untuk permohonan ini? Lantas, bagaimana kelanjutan kasus tudingan ijazah palsu yang sudah menjadi sorotan publik? Kita bahas bersama Arianto Sutadi, penasihat ahli Kapolri, dan juga Hipnu Nugroho, Guru Besar FH Universitas Jenderal Sudirman. Selamat petang Pak Arianto, selamat petang Prof. Hipnu. Selamat petang Mbak, selamat petang Prof.
Pak Arianto, sebenarnya Selamat selamat petang, terima kasih untuk waktunya Bapak-Bapak sekalian. Pak Arianto, kalau boleh diinformasikan secara tepat seperti itu, sebenarnya untuk kasus Roy dan Dr. Tifa ini sudah P21 belum? Dan terkait posisi berkas dan tersangka Roy, ini sebenarnya apakah masih di pihak kepolisian, di penyidik kepolisian, atau sebenarnya sudah diserahkan ke kejaksaan? Ini sedang di peralihan ya Bu ya. Jadi yang kita sebut dulu yang namanya P21. P21 itu adalah pemberitahuan dari jaksa penuntut umum atau jaksa peneliti yang menyampaikan kepada penyidik bahwa itu berkasnya sudah selesai dan oleh karena itu tidak perlu ada tambahan lagi, maka silakan serahkan berkas dengan barang bukti dan tersangkanya. Itu yang namanya pada tahap pihak kedua. Itu yang namanya P21 Bu. Jadi kalau P21 kan model daripada surat dari kejaksaan yang isinya pemberitaan itu tadi. Artinya saya coba konfirmasi lagi untuk berkasnya sudah P21, artinya sudah diterima dan sudah dinyatakan lengkap dan akan diserahkan gitu ya. Tidak perlu tambahan lagi, bisa diserahkan ke jaksa gitu. Itu aja. Yang namanya P21 itu Bu. Oke. Nah kemudian kemarin kan dia ngomongkan kan mana suratnya nggak ada lah, itu ya itu karena masing-masing memberikan kesan sendiri-sendiri ya, memberikan sanggahan sendiri-sendiri. Tapi intinya P21 itu ya cuma surat itu tadi. Nah buktinya kan sekarang begitu sudah dikasih tahu lengkap, Polda Metro kan segera akan menyerahkan tersangka dan berkasnya itu kepada jaksa. Makanya dia untuk meyakinkan ya dia harus sudah megang tersangkanya itu. Saya kira gitu. Apalagi rencananya kan Senin ya gitu. Ya. Prof. Ibnu nanti lah santai-santai aja, nanti Senin baru kita ambil gitu. Nah kalau nggak ada gimana? Kan repot jadinya. Saya bergeser ke Prof. Ibnu. Prof. Ibnu, kalau secara normatif, apakah penahanan Roy Suryo dan juga Dr. Tifa ini sebenarnya sudah memenuhi setiap unsur, baik itu objektivitas pidana atau juga subjektivitas dari penyidik? Ya, kalau kita melihat sesuatu syarat objektif itu apabila ancamannya di atas 5 tahun. Nah, ini kita lihat Roy Suryo itu yang mana? Yang undang-undang IT atau terkait fitnah atau terkait pencemaran. Kalau terkait pencemaran dan fitnah itu tidak memenuhi syarat. Tapi tidak perlu ditahan ya karena di bawah 5 tahun ya ancamannya. Memenuhi syarat. Ya ancamannya, melihat ancamannya. Karena ancamannya adalah di atas 5 tahun. Itu syarat objektif, Pak. Nah, syarat subjektif tergantung dari masing-masing penegak hukum. Tapi sekarang ini namanya syarat subjektif diobjektifkan. Adakah kekhawatiran melarikan diri? Adakah merusak barang bukti? Kan gitu Mbak. Nah pertanyaannya, dalam waktu ini ada kekhawatiran enggak? Itu yang menjadi menarik sekarang ini. Lah, kalau itu sebetulnya, kalau kita melihat penahanan ini adalah penahanan terkait segera mau ada dilimpahkan kepada penuntut umum. Kan gitu. Karena di dalam pasal 100, sesuatu apabila sudah P21, penyidik wajib menyerahkan barang bukti dan tersangka untuk melakukan penuntutan. Begitu Mbak. Oke, Pak Arianto, jadi konfirmasi lagi, apakah ini terkait fitnah atau termasuk ITE-nya juga? Karena berdasarkan tadi juga diinformasikan bahwa ketika ancamannya di atas 5 tahun artinya harus ditangkap. Kalau saya melihat dulu ya pengumuman waktu itu pertama kali ya sebelum dipecah itu. Dulu kan yang bacakan itu kan malah Kapolda Metro kalau nggak salah itu. Kalau saya nggak salah ingat ya. Itu pasalnya semua disebutkan. Ada pasal ini termasuk pasal ITE yang kemudian waktu itu dibantah oleh sana kan gitu. Jadi kalau menurut saya kira saya sendiri nggak baca berkasnya ya. Tapi saya kira kalau dulu saja di waktu menentukan tersangkanya itu dibacakan bahwa tuh apalagi pelecehan ataupun pencemaran atau termasuk undang-undang ITE, saya kira di dalam berkas itu ada masuk itu gitu. Penyidik pasti sehingga ancaman hukumannya lebih daripada 5 sehingga dia mempunyai kewenangan untuk menahan dan sebagainya. Tapi Pak Arianto, kenapa sih tidak ada pernyataan yang benar-benar tegas begitu ya, benar-benar clear untuk kasus ini betul sudah P21 dan disebutkan ataupun disampaikan baik dari pihak kejaksaan dan juga pihak penyidik Polda? Bagaimana Bu? Kenapa hingga saat ini belum ada benar-benar pernyataan yang clear
terkait dengan kasus ini bahwa sudah P21 sehingga kedua tersangka harus ditahan terkait dengan ancaman yang pasal ITE ini sehingga harus ditahan. Kan sudah disebutkan oleh Pak Imam itu di Repidum itu bahwa dia mengatakan bahwa dia pertama kali jaksa memberitahu bahwa tidak perlu lagi ditambahin berkas-berkas yang dikirimkan oleh JPU itu. Itu kalau menurut saya, pemahaman saya ya, berarti apa itu jaksa itu sudah menerima berkasnya itu. Nah, entah itu berkasnya itu tuntutannya apa saya tidak tahu. Tapi kalau berkas itu sudah menerima diterima oleh jaksa, berarti dia sudah memenuhi syarat sebagai tersangka kan gitu. Gitu. Untuk ditahan sama tidak itu saya tidak tahu ya. Seperti tadi Prof Ibnu kan kalau pasalnya segini baru bisa, itu saya tidak tahu karena nggak tahu isinya. Tetapi yang jelas menurut saya penyidik ingin meyakinkan bahwa pada saat diserahkan itu orangnya yang diserahkan itu ada, sehingga dia ambil gambling dan kemudian maka ya ditangkap dan kemudian sementara ini ditahan. Kurang lebih kayak gitu ya. Itu saya hanya pengalaman sebagai penyidik aja kayak gitu. Diskresi. Prof Ibnu, ini kan disebutkan bahwa setidaknya ada 50 orang gitu ya, 50 tokoh yang disebut bersedia untuk menjadi penjamin kedua tersangka ini. Sebelum keduanya dari tim kuasa hukumnya mengajukan penangguhan, menurut Anda, apakah proses ini bisa dikabulkan oleh pihak-pihak terkait? Saya, Mbak. Ya, Prof Ibnu. Ya. Jadi gini, namanya penahanan itu ada hak terdakwa. Jadi ada dua, hak untuk penangguhan penahanan atau hak untuk pengalihan penahanan. Nah, kalau kita melihat sekarang itu adalah hak penangguhan penahanan. Penangguhan penahanan itu bisa dilakukan dengan tanpa jaminan, dengan jaminan orang atau jaminan uang, kan gitulah. Nah, kalau kita melihat sekarang adalah jaminan orang. Nah, saya kira kalau orang yang disampaikan 50 itu bisa memastikan bahwa Roy Suryo dan Tifa tidak melarikan diri. Kan itu bisa meyakinkan penyidik, insya Allah bukan. Kan itu. Karena ini sebagai bentuk jaminan yang secara objektif bisa dipertanggungjawabkan bahwa dia tidak akan melarikan diri. Kan itu. Karena kalau melarikan diri berarti orang yang bersangkutan harus melakukan suatu pembayaran kembali. Ini yang sering terjadi. Tapi dengan banyaknya tokoh ini artinya apakah orang yang dijaminkan itu punya qualified? Oke, Prof Ibnu, artinya dengan banyaknya tokoh yang disebut akan menjamin ini, apakah proses penangguhan itu benar-benar peluangnya cukup besar gitu untuk dikabulkan? Ya, kalau melihat paradigma KUHP baru sekarang cukup besar, Mbak. Cukup besar, karena sekarang ini namanya penahanan itu dari subjektif yang objektif. Artinya dulu kan objektif penyidik atau pradik, sekarang objektifkan. Tanya bagaimana keadaannya, menggunakan bukti atau tidak, mengulangi atau tidak, persulit atau tidak, hilang barang dan bisa jadi ada 11. Lah, apalagi ini jaminan orang yang saya kira kualifikasi. Kalau menurut pandangan saya, insya Allah bukan gitu. Pak Arianto, singkat saja, untuk besok rencananya apakah sudah Pak Arianto sendiri mendapatkan informasi apa-apa saja proses selanjutnya terkait dalam penanganan kasus ini? Kalau yang saya dengar ya itu saya cuma dengar aja, karena saya nggak sempat tanya sama penyidiknya kapan harus diserahkan itu. Kata rencana itu Senin akan diserahkan ke kejaksaan gitu. Jadi makanya itu kemarin sesuai dengan prosedur. Begitu ditangkap itu kemudian kan diperiksa kesehatannya. Gitu. Memang SOP dari kita dari dulu ya kayak gitu. Harus kita jamin bahwa orang. Jam berapa itu Pak rencananya penyerahannya? Ya. Jam berapa rencananya penyerahannya? Nah, saya tidak tahu ya. Yang jelas hari Senin itu. Oke, gitu. Baik. Kita nantikan artinya besok akan seperti apa baik untuk penyerahan ataupun juga proses pengajuan penangguhan penahanan. Terima kasih Prof Ibnu Nugroho dan juga Pak Arianto Sutadi sudah berbagi perspektif di Kompas Petang. Selamat sore. Terima kasih. Saudara, informasi lainnya di Kompas Petang masih akan kami hadirkan selepas jeda. Di antaranya gelombang demonstrasi mahasiswa membawa 9 tuntutan. Di antaranya evaluasi total program MBG hingga perbaikan ekonomi dan turunkan harga bahan pokok. Informasinya usai jeda.
Saudara, gelombang demonstrasi mahasiswa membawa 9 tuntutan, diantaranya evaluasi total program MBG hingga perbaikan ekonomi dan turunkan harga bahan pokok dan BBM terus digaungkan. Masyarakat berharap keresahan yang diteriakan mahasiswa soal tekanan ekonomi yang terus menghimpit didengar pemerintah. Inilah catatan Kompas TV, dengarkan suara mahasiswa. Turunkan harga bahan pokok. 2. Turunkan BBM dan tingkatkan ketersediaan BBM subsidi. 3. Hentikan pemborosan APBN. 4. Hentikan sementara dan evaluasi total MBG. 5. Perbaiki komunikasi pemerintah kepada publik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa! Demo yang dilakukan mahasiswa terjadi sepekan terakhir. Minggu pagi, aksi dilakukan di Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau CFD di Jalan Sudirman, MH Tamrin. Mahasiswa yang tergabung dalam gerakan mahasiswa atau Gema Pembebasan membawa sejumlah poster menuntut sejumlah kebijakan pemerintah yang berdampak terhadap perekonomian negara. Menolak kenaikan harga BBM non-subsidi, kebijakan liberalisasi migas dan privatisasi aset yang dinilai merugikan negara. Sehari sebelumnya di Yogyakarta, Aliansi BEM Yogyakarta berunjuk rasa di depan DPRD Yogyakarta menuntut evaluasi program makan bergizi gratis, tolak Koperasi Desa Merah Putih, turunkan harga BBM, perbaikan tata kelola fiskal dan keuangan negara, serta reformasi Polri dan revisi Undang-Undang Polri. Di Jakarta, DPR menerima perwakilan mahasiswa yang berunjuk rasa di depan gedung DPR RI dalam pertemuan tertutup. Pimpinan DPR menghubungkan langsung perwakilan mahasiswa dengan menteri dan pimpinan instansi terkait melalui sambungan telepon. Usai pertemuan, Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad dan Saan Mustafa menyampaikan hasil pertemuan di hadapan massa mahasiswa yang berkerumun di depan gedung DPR. Menerima aspirasi dari teman-teman yang merupakan perwakilan dari kawan-kawan sekalian. Beberapa aspirasi telah kami langsung sampaikan per telepon tadi kepada pihak eksekutif, baik Menteri SDN maupun Kepala BGN, dan didengarkan langsung aspirasi tersebut disampaikan oleh kami kepada mereka. Dan tadi beberapa aspirasi yang ditujukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat kami juga sudah sampaikan, dan insya Allah kita akan lanjutkan dan kita akan tindak lanjuti. Sementara itu, mahasiswa berjanji akan terus mengawal janji-janji DPR dan pemerintah. Mahasiswa menegaskan tetap akan menggelar demonstrasi sampai tuntutan mereka ditepati. Kami apresiasi kewajiban DPR mau menemui masa aksi, tapi dengan catatan tanpa menegasikan hal-hal yang masih menjadi komitmen akan menjadi terus pengawalan kami yang nantinya akan kami kawal sampai dengan terpenuhnya janji-janji yang telah tadi disampaikan kepada masa aksi di dalam maupun di luar. Sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming juga berjanji pemerintah akan memperbaiki tata kelola proyek prioritas, diantaranya MBG dan KDMP, serta bebas dari praktik korupsi demi meningkatkan kepercayaan masyarakat. Pemerintah berkomitmen untuk terus memperbaiki tata kelola MBG dan koperasi. Kita pastikan setiap rupiahnya benar-benar termanfaatkan dengan baik, dan juga yang paling penting terbebas dari praktek korupsi. Saya kira langkah-langkah ini penting untuk tetap menjaga kepercayaan. Rangkaian demonstrasi mahasiswa menyuarakan keresahan masyarakat yang terhimpit tekanan ekonomi karena kenaikan bahan pokok, harga BBM non-subsidi, serta kekecewaan terhadap tindak korupsi yang dilakukan pejabat negara, diantaranya pada proyek MBG. Tim Liputan, Kompas TV.
Aksi demonstrasi mahasiswa di berbagai kota dan daerah di Indonesia harus menjadi alarm serius bagi penguasa negeri ini. Karena suara mahasiswa mewakili suara rakyat yang resah atas kebijakan dan langkah penguasa yang memicu ketidakadilan di masyarakat. Protes mahasiswa atas kenaikan harga BBM non-subsidi tentu mewakili keresahan terkait semakin melemahnya daya beli masyarakat karena harga bahan pokok juga ikut naik. Terlebih lagi, ancaman PHK masih terus menghantui dunia usaha akibat pelemahan nilai tukar rupiah dan kondisi ekonomi global yang tidak stabil. Sementara itu, saudara, di saat situasi ekonomi sulit dan ruang fiskal APBN kita tidak longgar, Presiden Prabowo belum terlihat akan mengambil kebijakan yang berbeda terkait program makan bergizi gratis atau MBG. Padahal Menko Pangan Zulkifli Hasan menyebut telah terjadi pemborosan sebesar 1 triliun rupiah setiap bulannya dalam pelaksanaan program MBG. Fakta ini semakin memperkuat ketidakadilan yang dirasakan publik. Masyarakat menilai pemborosan MBG seharusnya bisa digunakan untuk subsidi BBM untuk mencegah kenaikan harga. Dan di tengah derasnya protes terhadap pelaksanaan program MBG, rapat pembahasan anggaran BGN di DPR malah berlangsung tertutup. Ironinya, usulan untuk melaksanakan rapat pembahasan tertutup justru datang dari inisiatif DPR sang wakil rakyat. DPR yang mewakili suara rakyat seharusnya bertindak kritis dan mengawasi pemerintah. Berani bersuara lantang jika ada potensi penyelewengan dan kerugian negara. 1,5 tahun sudah mereka menjabat dan selama itu pula mereka gagal menjalankan fungsi check and balances. Di saat keresahan serta protes publik tidak lagi didengar oleh pemerintah dan DPR, maka aksi turun ke jalan jadi pilihan satu-satunya untuk menyalurkan aspirasi. Presiden Prabowo berkali-kali menyatakan bahwa dirinya bekerja atas mandat yang diberikan rakyat. Maka kini saatnya Presiden Prabowo harus betul-betul mendengarkan suara rakyat yang diwakili mahasiswa. Tidak cukup sekadar menerima dan berdialog dengan mereka. Tetapi pemerintah dan DPR harus segera berbenah sesuai tuntutan rakyat yang disuarakan mahasiswa. Demikian catatan Kompas TV, sampai jumpa pekan depan. Di tengah upaya perdamaian Iran dan Amerika Serikat, Komando Militer Pusat Iran mengumumkan kembali menutup Selat Hormuz. Penutupan dilakukan karena Israel melakukan serangan terhadap Lebanon Selatan. Informasinya selepas jeda. The entire area. Now we have an agreement that was signed last night, and it's 60 days. They have to make a deal, otherwise we will do things that won't make them happy, but I don't think it's going to get to that. I think it's going to be very good. یک طرف آمریکا هست و اسرائیل و طرف دیگر ایران هست و حزب الله. Saudara, Iran resmi mengumumkan penutupan kembali Selat Hormuz akibat tuduhan pelanggaran nota kesepahaman perdamaian sementara oleh pihak Amerika Serikat dan Israel. This is Sepah Navy, Iran Islamic Revolutionary Guard North Navy. Due to the current of the Yemen
and the violation of the U.S. commitments regarding the ceasefire. The State of Hormuz Markas Besar Pusat Khatam Al-Anbiya, Komando Militer Utama Iran mengumumkan penutupan Selat Hormuz pada hari Sabtu waktu setempat dengan alasan pelanggaran AS terhadap nota kesepahaman perdamaian yang baru ditandatangani dan pelanggaran gencatan senjata Israel di Lebanon Selatan. Iran menilai Amerika Serikat gagal menegakkan pasal 1 dari MOU yang baru ditandatangani, terutama dalam menjamin penghentian operasi militer di seluruh front konflik. Sementara itu, Saudara, Komando Pusat AS CENTCOM menegaskan bahwa Selat Hormuz tidak dikendalikan oleh Iran dan pelayaran internasional tetap berjalan aman. Jet tempur Israel, Saudara, kembali membombardir wilayah Lebanon Selatan hanya beberapa jam setelah kesepakatan gencatan senjata diumumkan. Gempuran udara Israel ke Lebanon Selatan ini merupakan alasan utama dari Iran kembali menutup Selat Hormuz. Pelanggaran gencatan senjata ini terjadi ketika perwakilan Amerika Serikat dan Iran dijadwalkan bertemu di Swiss untuk membahas nota kesepahaman perdamaian regional. Israel terus gempur Lebanon saat gencatan senjata diumumkan. Sementara itu, Saudara, jumlah korban tewas yang terjadi akibat serangan Israel ke Lebanon bertambah ataupun totalnya adalah 4.000 korban tewas, Saudara. Kementerian Kesehatan Lebanon melaporkan jumlah korban tewas dalam perang terbaru antara Israel dan Hizbullah kini telah melampaui 4.000 jiwa. Angka terbaru ini muncul setelah serangan udara Israel di desa Kanrait yang menewaskan 7 orang dan melukai 13 lainnya. Sebelumnya, Saudara, pada hari Sabtu waktu setempat, serangan Israel di Lebanon Selatan menewaskan sedikitnya 7 orang. Beberapa jam setelah muncul laporan tentang kesepakatan gencatan senjata. Sementara itu, Saudara, negosiator Iran tiba di Swiss untuk membahas perjanjian penghentian perang sesaat setelah Teheran menutup Selat Hormuz sebagai respons atas serangan Israel di Lebanon. Iran menegaskan negosiasi final akan dimulai hanya setelah komitmen penghentian pertempuran dipenuhi, mengancam pembatalan seluruh nota kesepahaman, di mana juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran menyatakan bahwa penutupan Selat Hormuz adalah respons langsung atas kegagalan Amerika Serikat dalam mengakhiri konflik di semua lini. Pihak Iran pun menegaskan jika syarat tersebut diabaikan, maka seluruh nota kesepahaman yang telah dirancang terancam batal sepenuhnya. Iran juga berkali-kali menegaskan Lebanon menjadi bagian tidak terpisahkan dari kesepakatan damai dengan Amerika Serikat. طرف آمریکا هست و اسرائیل و طرف دیگر ایران هست و حزب الله و خاتمه جنگ در لبنان بخش جدایی ناپذیر از خاتمه کامل جنگ هست. Sementara itu, Saudara, Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance menyatakan situasi di Lebanon mulai tenang dan membaik di bawah pengelolaan Menteri Luar Negerinya, terlepas dari narasi pemberitaan utama soal saling serang antara Israel dan Hizbullah di Lebanon. Fokus Amerika Serikat adalah memastikan keamanan bagi Israel dan Lebanon serta menjaga stabilitas kawasan tersebut secara menyeluruh. J.D. Vance menyoroti tantangan memutus siklus saling balas tembakan layaknya masalah ayam dan telur. Fokus utamanya adalah menghentikan kontak senjata dalam waktu cukup lama untuk mewujudkan gencatan senjata yang berkelanjutan. Marco and the entire team have been active surveilling what's going on in Lebanon and pushing headlines. Things are actually getting better there. Things have calmed down a little bit. It's going to be something where it's going to have to continue to ensure that, you know, Israel and Lebanon are both safe and secure. That's fundamentally the goal of this, is to make the region safe and secure.
The big problem is that you have somebody will do and then somebody will respond, and you kind of have a chicken neck problem where you just got to stop the street for long enough and get the fire and hold. That's what we're going to try to do. People are looking at it and things have gotten better. Saudara, pertemuan di Swiss antara Amerika Serikat dan Iran bukan lagi sekadar diplomasi biasa, melainkan ujian berat bagi komitmen kedua negara. Pertanyaannya, dapatkah AS dan juga Iran mencapai titik temu di saat agresi Israel di Lebanon yang terus memicu Teheran untuk menarik diri dari kesepakatan? Kita bahas bersama dengan peneliti Asia Middle East Center, Bang Pizarro Ghazali, dan juga peneliti senior Indo-Pacific Strategic Intelligence, Mbak Fauzia G. Cempaka Timur, yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang semuanya. Selamat petang, Mas Yaser. Saya ke Bang Pizarro dulu. Kalau Bang Pizarro melihat ini seperti apa? Karena kita lihat kedua belah pihak ini negosiatornya sudah tiba di Swiss untuk diplomasi. Akan sealot apa negosiasi yang terjadi di saat Israel yang masih terus melakukan penyerangan ke Lebanon dan Iran pun akhirnya mengambil sikap untuk menutup kembali Selat Hormuz? Iya, Mas Yasir, ya, seperti udah banyak kita duga dan prediksi ya bahwa gencatan antara Amerika Serikat dengan Iran ini gencatan senjata yang sangat rapuh, yang akan sangat sulit untuk menuju perdamaian yang permanen di wilayah kawasan Timur Tengah ya. Karena kalau kita lihat dari poin-poin yang sudah disepakati oleh mereka, memang yang paling berat itu di poin pertamanya ya. Makanya ini kemudian kita mengetahui di poin pertama bahwa harus Amerika Serikat dan Iran sepakat untuk menghentikan berbagai macam operasi militer yang ada di wilayah Lebanon dan harus menghargai teritorial Lebanon. Menurut saya ini masih multitafsir, Mas Yasir. Pertama, tidak ada secara spesifik, diktum spesifik, Israel itu harus mundur dari wilayah Lebanon. Yang celah ini kemudian dimanfaatkan Israel untuk terus melakukan serangan kepada Lebanon. Bagi Teheran, itu penghargaan terhadap teritorial Lebanon sudah termasuk bagian dari upaya Israel keluar dari Lebanon. Tapi bagi Netanyahu, dia memanfaatkan celah ini bahwa tidak ada secara detail mereka harus keluar dari wilayah Lebanon. Seperti itu. Israel, kesepakatan gencatan senjata yang poinnya aja jelas, itu aja dilanggar terus, Mas Yasir. Di Gaza, kesepakatan jelas tuh dia harus mundur, itu termaktub secara spesifik, itu pun dia tidak mundur, dia bahkan menambah ekspansi dia kepada wilayah Gaza, apalagi ini yang multitafsir seperti itu. Ini yang menurut saya sekarang kedua belah pihak antara Amerika Serikat dan Iran sudah ada di wilayah Swiss yang tadinya akan membahas secara detail, Mas Yasir. Kemungkinan ini yang lebih akan dibahas prioritas utamanya ialah masalah Lebanon. Iran pasti akan memastikan Amerika Serikat untuk mematuhi kesepakatan terlebih dahulu karena serangan Israel kepada wilayah Lebanon dianggap oleh Teheran itu pelanggaran terhadap komitmen mereka untuk menghentikan segala macam front yang ada di Lebanon seperti itu. Jadi sebelum masuk nanti kepada teknis masalah nuklir, masalah uranium, masalah Hormuz, menurut saya ini akan menjadi titik panas. Dan jangan lupa problematikanya, delegasi Iran yang datang kepada wilayah Lebanon ini udah mendapatkan titipan pesan dari Mujtaba Khomeini, dari faksi RGC bahwa mereka tidak boleh tunduk dan lemah di hadapan Amerika Serikat. Harus dipastikan Israel tidak boleh melakukan serangan pada wilayah Lebanon karena pasca gencatan senjata itu diteken, Mas Yasir, pada Kamis lalu itu bahkan bukan hanya serangan, tetapi sudah banyak warga Lebanon yang itu kemudian tewas, gugur akibat serangan yang terus dilakukan oleh Israel. Berarti tidak ada tawar-menawar ya soal poin terkait dengan tidak adanya lagi penyerangan di Lebanon ini menjadi salah satu poin dalam negosiasi yang tidak bisa ditawar-menawar oleh Iran, oleh Amerika Serikat. Kalau dari Mbak Cempaka sendiri melihatnya seperti apa kalau seandainya Iran kekeh dengan posisi Lebanon yang tidak boleh diserang begitu? Langkah yang diambil oleh Amerika Serikat seperti apa? Di tengah bisa dikatakan banyak pengamat yang bilang bahwa Israel ini seperti duri dalam daging di Amerika Serikat. Saya lihat bahwa memang saat ini Iran juga memperlakukan Selat Hormuz sebagai bagian dari automatic trigger atau pemantik atau pelatuk otomatis begitu ya, Mas, yang artinya sekali Israel ini melanggar salah satu poin yaitu terkait dengan klausul pertama tadi disampaikan oleh Mas Pizarro terkait penghentian permusuhan di semua front termasuk di Lebanon, ini langsung ditutup kembali oleh Iran begitu. Nah, menurut saya ada beberapa poin, Mas. Ketika kita lihat secara diplomatis dari sisi G Defense maupun dari Trump sendiri sudah sangat keras secara diplomatis pada Israel maupun secara personal pada Bibi Netanyahu begitu ya. Berapa kali disampaikan bahwa you are on your own, kamu sendiri kalau
tetap menyerang Lebanon, itu yang pertama. Yang kedua adalah JD Vance bahkan menyatakan bahwa saat ini sekutu satu-satunya yang dimiliki Israel hanyalah Amerika Serikat. Maka jika Israel sendiri tidak berkooperasi pada Amerika Serikat, maka tentu saja Israel akan semakin terkucilkan di geopolitik Timur Tengah. Nah, di sisi lain, Mas, kalau tadi ditanyakan apa yang bisa dilakukan Amerika Serikat, kita harus tahu bahwa sejak tahun 2008 ada perjanjian yang mengikat Amerika Serikat untuk mendukung dan memprioritaskan bantuan ke Israel, yang memang Pentagon pun memiliki angka yang cukup besar, bahkan bantuan prioritas dari Amerika Serikat ke Israel ini sudah dikomplain begitu ya oleh negara-negara sekutu lainnya Amerika Serikat seperti Jerman dan Jepang, yang menyatakan bahwa mengapa Israel memiliki porsi prioritas begitu. Nah, jika kita melihat bagaimana berulang kali bahkan sudah diadres atau disampaikan secara personal oleh JD Vance pada nama-nama kabinet yang berada di Israel yang tentu masih ingin melakukan eskalasi di Lebanon, menurut saya jika Amerika Serikat memutuskan, terlebih jika disetujui oleh Kongres untuk menarik atau menahan bantuan dukungan ke militer Israel, ini tentu akan berdampak sangat besar bagi Israel sendiri dan tentu akan bersifat kontraproduktif pada serangan atau operasi yang bisa dilakukan oleh Israel di domestik maupun ke front-front yang selama ini dibuka. Karena menurut saya ini bantuan dari Amerika Serikat pada pendanaan atau anggaran militer Israel itu sangat besar, Mas, jumlahnya dan juga dampaknya. Jadi jika eskalasi ini tidak hanya bersifat diplomatis, tidak hanya bersifat peringatan, maka anggaran milik operasional militer Israel ini juga akan terpengaruh, Mas Yasser. Oke, karena kalau kita lihat ini kan sebenarnya negosiasi antara kedua belah pihak di Swiss ini kan bisa kita katakan bisa membawa angin segar menuju ke perdamaian. Tapi lagi-lagi Israel bisa dikatakan sebagai ancaman dalam negosiasi ini. Menurut Bang Pizarro sendiri, ini kan sering kita bahas bahwa Israel yang sulit dikendalikan sekarang atau Israel yang memang punya agenda sendiri karena ingin menguasai Lebanon. Kepentingan apa akhirnya membuat Israel ini bisa tunduk terhadap Amerika Serikat yang memang saat ini tengah bernegosiasi dengan Iran? Ya, mungkin satu-satunya alasan bagi Israel untuk mau mengikuti apa kata Trump, mereka masih menganggap Trump, Amerika Serikat itu sekutu yang paling dekat bagi mereka, sekutu ideologis bagi mereka, dan sekutu strategis dari mereka. Karena betul ya, bahwa seperti kata JD Vance, Mas Yasir ya, Israel itu nggak punya pilihan. Anda tidak punya teman di Timur Tengah. Bahkan sekarang upaya normalisasi yang dilakukan Amerika Serikat agar Israel berdamai, bersahabat dengan negara Timur Tengah, itu kan sekarang deadlock. Hampir tidak berjalan itu, Mas Yasir. Pasca genosida Gaza 2023 itu tidak berjalan. Tetapi kemudian Israel ini tidak bisa juga tunduk 100% terhadap Amerika Serikat. Ini bukan sekadar soal Amerika Serikat ya, Mas Yasir, tapi ini masa depan pertaruhan keamanan Israel di Timur Tengah. Jangan lupa, Israel itu punya doktrin keamanan regional. Saya melihat ya, ini saya membaca psikologisnya Netanyahu ya. Kenapa dia tidak mau mundur dari Lebanon? Karena kalau dia mundur dari Lebanon, dia juga harus mundur dari Gaza. Dia juga harus mundur dari Suriah. Itu akan menimbulkan efek berantai yang kemudian menggambarkan Israel itu menjadi lemah. Dan Netanyahu tidak menjadi populer lagi. Sekarang saja di Mas Yasir, di internal Israel, 61% warga Israel tidak mau Netanyahu kembali maju dalam pemilu Oktober 2026 ini. Itu kan membuktikan bahwa skenario keamanan invasi militer Israel itu dianggap gagal dari publik mereka sendiri. Itulah kemudian kenapa Netanyahu tetap kemungkinan dia melokalisir serangan. Dia masih ada di Lebanon, tetapi sudah tidak lagi melakukan serangan kepada Beirut. Kalau sekarang aja kalau kita lihat kan, serangan dia tuh kepada Nabatiyeh dan Tire. Itu memang wilayah yang berbatasan dari blue line-nya PBB itu. Jadi dia lebih pada melokalisir serangan, tidak lagi bombardir serangan di mana-mana. Seperti apa ya? Itu dalam upaya menghargai negosiasi yang sedang dilakukan Amerika dengan Iran. Tapi jika mereka disuruh mundur, berhenti serangan, menurut saya mustahil, Mas Yasir. Kan itu tadi, dia punya doktrin keamanan kawasan. Kalau dia mundur dari Lebanon, dia maka juga harus dituntut mundur dari Gaza, dituntut mundur dari Suriah, yang itu akan melemahkan mereka. Jadi skenarionya menurut saya intensitasnya berkurang, tetapi tidak benar-benar hilang. Dan Israel, saya yakin tidak akan pernah mau mundur dari wilayah Lebanon. Kalau tidak akan pernah mundur dari Lebanon, sementara itu Iran kekeh menyatakan bahwa poin 1 adalah tidak ada lagi konflik yang terjadi di Lebanon. Lantas apa yang akhirnya nanti menjadi titik temu dalam negosiasi yang tengah akan dilakukan oleh Amerika Serikat dan juga Iran di Swiss? Ini yang menjadi pertanyaan besar kita semua dan akan kita bahas usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kompas Petang.
Pertanyaan gantung saya tadi ke Mbak Cempaka, Mbak Fauzia melihatnya seperti apa? Karena kalau kita breakdown terkait dengan bagaimana kepentingan dari masing-masing negara, Iran sendiri akhirnya mengambil langkah tegas dengan kembali menutup Selat Hormuz sebagai bentuk ancaman, bisa dikatakan seperti itu, kepada Amerika Serikat yang tidak memenuhi komitmennya pada poin 1, yaitu tidak ada konflik yang terjadi. Nah, melihat kondisi seperti ini dalam pertemuan ataupun negosiasi yang dilaksanakan di Swiss nanti, akan seperti apa posisi Iran nanti? Tentu Mas Yaser, kita tahu bahwa analis sepakat bahwa dua kondisi terhadap negosiasi ini, yakni negosiasi ini memang peace deal atau kesepakatan ini memang rapuh, dan yang kedua adalah bahwa belum ada trust sebenarnya meskipun telah ditandatangani peace deal tersebut secara poin-poin peace deal itu secara daring begitu ya oleh kedua belah pihak. Nah, namun dalam konteks ini Mas, ketika kita bicara titik mana yang akan bertemu begitu ya, saya rasa ada dua titik yang paling titik garis merah yang memang oleh JD Vance maupun oleh Bagheri dari juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran disampaikan begitu, bahwa terkait dengan poin tentang struktur utama adalah terkait dengan Lebanon. Nah, ini adalah karena ditaruh sebagai klausul Memorandum of Understanding yang pertama, dan yang kedua adalah merupakan backbone atau merupakan punggung gitu ya, yang dimana menyangga negosiasi ini di poin-poin yang lain begitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah poin terkait dengan negosiasi Hormuz. Nah, ini juga yang menurut saya saat ini masih, ketika kita tahu bahwa saat ini delegasi Iran berangkat di saat yang sama IRGC pun menutup kembali Selat Hormuz, yang artinya masih menjadikan Hormuz ini, buka tutupnya ini masih menjadi poin konsesi Mas, yang mekanismenya baik terkait, kita tahu bahwa ada dua versi mekanisme yang belum konkret. Dari Amerika Serikat menyatakan tidak akan diberikan angka toll fee begitu, sedangkan dari pihak Iran menyatakan bahwa angka toll fee yang gratis ini hanya selama 60 hari, di mana pasca 60 hari akan ada mekanisme baru untuk mengatur Selat Hormuz. Nah, ini dua poin yang menurut saya sangat signifikan dalam mencari bagaimana nantinya titik temu di antara kedua belah pihak, Mas Yaser. Oke, kalau dari Bang Pizarro, pertanyaannya seperti ini. Kalau sederhananya kan kita melihat bahwa Iran meminta agar Lebanon tidak diusik lagi ataupun tidak diserang lagi oleh Israel begitu. Sederhananya AS tinggal mengontrol Israel sehingga Israel tidak melakukan penyerangan, perjanjian selesai, kesepakatan damai pun tercapai begitu. Tapi tidak semudah itu ternyata. Apakah Amerika Serikat ini masih punya power begitu untuk mengendalikan Israel secara sepenuhnya sehingga bisa menemukan perjanjian, titik temu perjanjian dengan Iran? Iya, itu akan sangat bergantung Mas Yaser, sejauh mana langkah konkret yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Menurut saya, tekanan, ucapan, statement itu tidak akan pernah mengubah tapal batas politik luar negeri Israel untuk melakukan pencaplokan dan pendudukan kepada wilayah Timur Tengah. Ada dua faktor menurut saya yang membuat Israel nanti akan kemudian tunduk pada Amerika Serikat. Yang pertama ialah sejauh mana Amerika Serikat mau memotong bantuan militer dia kepada Israel. Israel sekarang Mas Yaser, kenapa dia masih eksis, kenapa dia masih melakukan invasi? Sederhana tadi disebut oleh Bu Cempaka, dari 2008 dia masih mendapatkan funding yang sangat besar dari Amerika Serikat. Bahkan apapun yang diinginkan oleh Netanyahu di eranya Donald Trump itu kan diberikan gitu. Pertanyaannya lah, apakah Washington mau memotong dana militer dia kepada Israel? Selama itu tidak dipotong, menurut saya akan terus seperti ini. Yang kedua, apakah Washington juga mau melakukan pemotongan bantuan keuangan kepada Israel? Jangan lupa Mas Yaser, Israel itu bisa eksis, dia bisa bernapas karena ada napas buatan yang diberikan oleh Amerika Serikat dengan kucuran militer, dana militer, kucuran keuangan dan sebagainya. Maka menurut saya akan bergantung pada dua hal ini. Kalau tindakan dua hal ini dilakukan oleh Amerika Serikat, maka menurut saya Israel itu tidak punya pilihan dia untuk kemudian tunduk. Walaupun namanya juga Israel, dia anak yang nakal, yang liar, dia pasti akan berupaya terus melakukan serangan-serangan. Tetapi Amerika bisa menurunkan intensitas serangan yang dilakukan oleh Israel. Itu yang menjadi kuncinya. Apakah ini mau? Karena kalau tidak dilakukan, menurut saya eskalasinya Mas Yaser, ini akan kembali memanas. Iran sudah mengatakan, kami tidak akan pernah meninggalkan aliansi-aliansi kami di Timur Tengah dari belakang. Artinya apa? Dia masih terus mau melakukan penutupan Selat Hormuz, melakukan peperangan kalau memang aliansi terus diserang. Ini kan buktinya Selat Hormuz ditutup. Ini kan pesan bahwa Iran, Hizbullah dan lain sebagainya itu tidak bisa dipisahkan. Dia menjadi salah satu benteng keamanan Iran yang ada di Timur Tengah gitu. Nah, ini menurut saya akan menjadi panas, akan kembali menjadi eskalasi menjadi tinggi kalau kemudian masalah Israel ini tidak dipisahkan dan jalannya ialah memotong bantuan militer dan memotong bantuan
bantuan keuangan kepada Israel. Ini yang menjadi Ini yang menurut Anda bisa dilakukan oleh Iran untuk mengunci ataupun mengontrol Israel. Tapi di sisi lain, seperti yang tadi dilihat bahwa sebenarnya Israel sendiri ini seperti anak nakal, begitu sulit dikendalikan, terus melakukan serangan di Lebanon. Dari Anda sendiri terakhir ke Mbak Fauzia, meskipun ini bisa dikatakan negosiasi rapuh, tapi tentu saja kita berharap ada poin-poin yang bisa didapatkan dalam negosiasi ini. Menurut Anda apa yang setidaknya bisa disepakati oleh keduanya? Satu adalah yang tentu saja kita tahu bahwa Amerika Serikat merupakan mediator, Mas, antara Iran, maksud saya Lebanon dan Israel. Nah, ketika Amerika Serikat menjadi mediator ini, tentunya Amerika Serikat harus menunjukkan kredibilitas. Tidak hanya menjadi mediator lalu membiarkan saja ketika satu belah pihak, yaitu dalam konteks ini Israel, menyerang Nabatiyeh, menyerang Tire, begitu. Dan ini tentu saja sebagai mediator harus seperti Pakistan misalnya, begitu ya, secara aktif melakukan tekanan terhadap dua belah pihak, tidak hanya memberikan keleluasaan pada Israel ketika dia melakukan serangan, terlebih tadi seperti informasi yang disampaikan di VT sebelumnya, bahkan sampai secara kumulatif sudah sampai 4.000 orang korbannya di Lebanon saja. Nah, ini tentu yang pertama terkait dengan hal tersebut, dan yang kedua adalah poin terkait penekanan yang sifatnya tidak hanya diplomatis terhadap Israel jika dia melanggar, karena bagaimanapun negara yang menjadi mediator adalah Amerika Serikat, sehingga tadi ada banyak hal yang bisa dilakukan oleh Amerika Serikat. Satu, pengurangan anggaran, namun memang anggaran ini sifatnya tergantung Kongres, Mas, di mana lobby-lobby Yahudi sendiri, lobby-lobby Zionis masih ada yang masih sangat kental begitu ya di dalam Kongres Amerika Serikat, itu sangat tidak mudah. Namun yang kedua, kita tahu bahwa bagaimana bantuan yang sifatnya penjualan senjata dan penjualan alutsista yang lain dari Amerika Serikat dan Israel ini sudah diprioritaskan, dan hal ini yang mungkin masih bisa dilakukan oleh Amerika Serikat, yang artinya Pentagon bisa mengurangi bantuan yang sifatnya adalah penjualan senjata terbaru dan maupun misil dan lain sebagainya terhadap Israel, yang tentu tidak perlu secara lebih rumit ditentukan oleh Kongres. Itu poin kedua, Mas. Jadi poin ketiga adalah tentu tekanan dalam negeri sendiri terhadap Amerika Serikat. Banyak yang sudah menyatakan terkait dengan putting America first, not Israel first. Nah, ini sebenarnya poin yang menurut saya bisa menjadi justifikasi untuk Amerika Serikat menekan lebih besar pada Israel, karena dalam konteks ini Amerika Serikat sebagai mediator punya kewajiban begitu ya untuk menentukan dan memastikan bahwa Israel dan Lebanon ini menegakkan gencatan senjata yang dilakukan oleh mereka berdua begitu. Jadi dalam konteks ini menurut saya ada beberapa cara yang bisa ditempuh oleh Amerika Serikat untuk memastikan bahwa Israel ini mematuhi gencatan senjata yang dimediasi oleh Amerika Serikat. Mas Yasser. Oke, kalau dari Bang Pizarro sendiri ada pandangan yang menyatakan bahwa sebenarnya kalau seandainya Iran sedikit melunak soal Lebanon, soal Hizbullah, sebenarnya kesepakatan ini bisa tercapai. Tapi menurut Anda apakah ini juga akan diambil oleh Iran? Yang penting Selat Hormuz tetap dipegang oleh Iran. Tidak, Mas, karena Lebanon itu benteng keamanannya Iran. Oke. Lebanon, Hizbullah itu pagarnya Iran agar Israel tidak melakukan serangan daerah kepada Iran. Maka bisa dikatakan Lebanon, Hizbullah itu hidup matinya Iran, dan dia tidak akan pernah bisa memisahkan antara Hormuz dengan Lebanon. Apalagi kita mengetahui Hormuz itu sekarang menjadi betul-betul leverage yang bisa diberikan dari Iran kepada Amerika Serikat. Bahkan sekarang kalau kita lihat ya perundingan yang ada sekarang yang masuk di Swiss itu, ini yang prioritas akan dibahas itu justru Lebanon, bukan Hormuz gitu. Ini membuktikan Mas Yasser, masalah Lebanon, Hizbullah, Hormuz dan Iran itu tidak bisa dan Israel tidak bisa dilepaskan dari Iran. Dan menurut saya ini akan menjadi alat tekanan bagi Iran kepada Amerika Serikat agar betul bisa menjinakkan Netanyahu. Karena kalau ini gagal, kalau ini skenario tidak dilakukan atau tidak berhasil, maka bukan tidak mungkin eskalasi akan kembali terjadi. Walaupun memang bukan perang skala besar, Mas Yasser. Karena Iran ini juga dilema. Dia kalau ingin perang besar ini juga nanti harga energi, harga ekonomi global akan naik. Tetapi maksudnya kalau dia melunak, tidak melakukan balasan, dia dianggap lemah sama Israel, sama Amerika Serikat. Yang itu justru akan menjadi alat tekanan kepada Teheran gitu. Jadi menurut saya ini akan terjadi negosiasinya ialah memfokuskan agar Israel tidak melakukan betul-betul serangan yang sangat besar kepada Lebanon. Minimal selemah-lemah imannya yang terjadi di negosiasi ini sekarang, Mas Yasser, intensitas serangan yang dilakukan Israel itu sudah harus benar-benar sudah berkurang dan kemudian dilokalisir untuk tidak melakukan pencaplokan daerah-daerah baru di wilayah Lebanon. Menurut saya seperti itu, Mas Yasser. Kalau terakhir ke Mbak Fauzia, jadi menurut Anda singkat saja exit strategis dari kedua belah pihak untuk negosiasi ini dan dalam perang ini akan seperti apa?
Satu, tentu saja kita lihat bahwa JD Vance saat ini sudah jelas begitu ya stance-nya, dia ingin Amerika Serikat dalam konteks ini segera keluar begitu dari konflik ini, yang artinya berbagai konsesi yang sudah dijanjikan oleh Amerika Serikat untuk Iran merupakan sebenarnya poin di mana memang Amerika Serikat ingin keluar segera dari perang ini. Yang kedua, dari Iran sendiri tentu tidak bisa hanya mengandalkan Selat Hormuz untuk menjadi leverage, yang artinya buka tutup ini juga dibandingkan dengan leverage konsesi yang akan diberikan oleh Amerika Serikat berupa 300 billion US dollar, berupa 24 billion bantuan yang diberikan secara langsung untuk mengganti kerugian perang. Ini menurut saya adalah angka yang cukup luar biasa jika digunakan untuk menjadi pengganti dari buka tutupnya Selat Hormuz. Jadi menurut saya dari poin Iran dan Amerika Serikat sendiri nantinya di Burgenstock di Swiss akan lebih banyak bicara tentang secara teknis, Mas. Karena kalau kita bicara tentang Hormuz, tentang Lebanon, memang di dalam MOU poinnya belum konkret, Mas. Sehingga yang dibicarakan nanti saya rasa akan keluar dengan angka-angka dan juga mekanisme yang lebih konkret. Baik, kita nantikan ya seperti apa poin-poin yang nantinya akan disepakati oleh kedua belah pihak di perjanjian yang tengah berlangsung antara Amerika Serikat dan Iran di Swiss. Terima kasih Bang Pizarro, terima kasih Mbak Fauzia Cempaka telah berbagi perspektifnya di Kompas Petang. Salam sehat semuanya. Terima kasih, Mas Yasir. Usai jeda saudara, Kompas Petang akan hadir dengan informasi ribuan penggemar memadati alun-alun kota Rotterdam merayakan kemenangan timnas Belanda setelah mengalahkan Swedia 5-1. Saudara, pabrik plastik dan mainan di Medan Johor, Medan terbakar pada Sabtu malam. Akibat kebakaran ini, 11 keluarga kehilangan tempat tinggal karena api merambat ke permukiman warga. Dari visual pantauan udara ini saudara, asap mengepul di tengah upaya pemadaman api oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kota Medan pada Minggu pagi. Pemadaman dilakukan pada titik api yang masih menyala di area pabrik. Selain membakar pabrik plastik dan mainan, api juga membakar 8 rumah warga yang berada di sekitar pabrik. Warga korban kebakaran bilang akibat kebakaran mereka kehilangan harta benda yang mereka miliki. Warga pun meminta pihak bertanggung jawab atas dampak kebakaran yang merambat ke rumah mereka. Susuni lagi lah, mana rusak semua lah. Ada yang hilang lagi. Ya, akibat kebakaran ini gimana? Ya kayak mana ya, kalau kami ya minta kayak mana pertanggung jawabnya yang kerusak, yang punya pabrik lah. Sebelumnya saudara, si jago merah melahap pabrik plastik dan mainan di Kecamatan Medan Johor, Medan pada Sabtu malam. Api membakar hampir seluruh bangunan pabrik. Asap hitam pekat membumbung ke udara. Tim pemadam kebakaran Kota Medan pun berupaya memadamkan api yang menjalar ke permukiman warga. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran. Seorang pengendara sepeda motor tewas setelah tertabrak mobil pick-up berkecepatan tinggi di Kabupaten Sumeneb, Madura. Rekaman kamera pengawas menunjukkan seorang pengendara sepeda motor melaju dari arah timur dan menyeberang ke arah SPBU Desa Pakandangan Tengah. Pada saat bersamaan, dari arah berlawanan melaju sebuah mobil pick-up bermuatan bawang putih. Meski kedua pengemudi sempat berusaha menghindari tabrakan, kecelakaan tak terhindari. Benturan keras menyebabkan pengendara sepeda motor terpental dan terseret hingga ke bahu jalan sebelah selatan. Sementara mobil pick-up berhenti di halaman rumah warga yang berada di sekitar lokasi kejadian. Informasi tadi saudara sekaligus menutup perjumpaan kita di Kompas Petang edisi kali ini. Saya Yasir Neneam.
Dan saya Cynthia Rompas. Terima kasih, selamat sore, sampai jumpa.